Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, kawan abad 21, mulai dari kawan guru abad 21, kawan ortu abad 21, dan insya Allah juga hari ini akan ada kawan murid ya, adik-adik kita, kawan murid abad 21. Senang sekali akhirnya kita sampai ke penghujung webinar Siap Blended Learning setelah melalui serangkaian sesi webinar pembuka dan juga berbagai kelas dari hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 hingga hari ini 31 Juli 2021. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Roswita Amelinda atau biasa dipanggil Wita. Saat ini diamanahkan untuk menjadi Head of School Partnership dari Sekolah.mu. Nah, alhamdulillah hari ini juga saya diberi kesempatan gitu ya untuk jadi moderator dari sesi penutup atau sesi puncak bahkan gitu ya dari webinar Siap Blended Learning hari ini. Saya senang sekali Bapak dan Ibu, luar biasa senangnya karena ternyata antusiasme Bapak dan Ibu, kawan murid, kawan guru, kawan ortu, kawan pimpinan abad 21 dalam hal ini para pimpinan sekolah, yayasan, hingga pimpinan kepala daerah, itu luar biasa sekali terhadap acara ini gitu. Yang mendaftar di setiap sesinya ratusan Bapak dan Ibu, 300-400, bahkan sempat di webinar pertama itu kita betul-betul sampai 700 audiens ya Bapak dan Ibu yang hadir. Itu sejujurnya di luar dugaan kami sebagai penyelenggara gitu ya, karena ternyata antusiasmenya luar biasa. Jadi dari sini mudah-mudahan kita juga jadi lebih optimis ya Pak Bu, di antara keterbatasan dan mungkin tantangan yang terutama kita rasakan selama 2 tahun terakhir ketika pandemi, itu ternyata tuh juga tidak mematikan semangat kita untuk belajar. Yang ada malah mungkin membangkitkan lebih-lebih lagi gitu ya untuk belajar. Mungkin Bapak dan Ibu guru, pimpinan sekolah, dan juga orang tua maupun murid sudah menanti-nanti gitu ya, ada forum, wadah gitu ya, di mana kita bisa silaturahmi seperti ini antar sekolah gitu dan juga madrasah. Jadi izinkan saya juga mungkin memperkenalkan sekali lagi mengenai apa itu Sekolah Abad 21 by Sekolah.mu. Jadi ini adalah jaringan sekolah dan madrasah penggerak pendidikan abad 21, Bapak dan Ibu. Pendidikan abad 21 itu yang seperti apa sih gitu ya? Kalau di Sekolah.mu kami percaya pendidikan abad 21 adalah pendidikan yang terpersonalisasi, terintegrasi digital, dan merdeka berkolaborasi. Gitu ya. Jadi jaringan sekolah madrasah abad 21 ini adalah bukti bahwa kita akan masuk ke era kolaborasi dan kita akan sama-sama mengasah keterampilan kolaborasi kita sebagai salah satu keterampilan abad 21 gitu ya. Alhamdulillah sekali hari ini juga kita sudah kehadiran
narasumber-narasumber kita hari ini. Nah, berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya gitu ya. Webinar penutup sekarang itu konsepnya akan seperti webinar pembuka. Jadi kita akan betul-betul full talk show ya, Bapak dan Ibu, dan kita akan sama-sama ngobrol satu sama lain. Dan hari ini narasumbernya itu sengaja kami undang dari berbagai pemangku kepentingan gitu ya. Mulai dari yang betul-betul ada di sekolah gitu ya. Di sini ada Ibu Irma dari Kepala Sekolah Lazuardi di Depok ya, Bu Irma. Halo Bu Irma, selamat siang. Iya, Bu Swita. Sehat, Bu? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Jadi Bu Irma dari Kepala Sekolah SMP Lazuardi Al-Falah Depok ya. Ini yang betul-betul ada di sekolah gitu ya. Lalu ada salah satu tokoh nih ya, tokoh yang juga pasti semua orang mungkin banyak yang follow juga nih ya akun Instagramnya, salah satu penggerak pendidikan guru yang paling greget banget sama yang namanya Guru Merdeka Belajar. Ada Mas Bukik Setiawan dari Yayasan Guru Belajar. Halo Mas Bukik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Mas ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan masih di ranah sekolah tapi tinggi ya, sekolah tinggi gitu ya, atau universitas ya. Di sini ada Ibu Meliana dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Monggo Bu Meliana, selamat siang. Selamat siang, Mbak Wida. Selamat siang. Sehat-sehat ya Bu ya, mudah-mudahan selalu Sehat-sehat, Mbak. sehat ya. Oke, Alhamdulillah. Berikutnya, nah ini agak di luar sekolah, tapi justru salah satu yang mereformasi pendidikan juga gitu ya. Beliau menamakan dirinya juga education reformist gitu ya, dan membuat pendidikan-pendidikan juga tidak hanya dapat diakses di sekolah, tapi justru di luar sekolah dengan berbagai gerakan, buku gitu ya, yang membuat pendidikan bisa jauh lebih bisa diakses lagi. Ada Mas Rene Suhardono. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wita sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih sehat Mas Rene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih loh Mas untuk waktunya di siang hari ini. Kalau udah ditodong Mas Bukik mau ngapain lagi? Terima Waduh. aja. Jadi pas Sehat, ya. Mas. Sehat, Meli apa Mas kabar? Bu Rene. Irma sehat? Kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Love. Ya. Oke, dan yang terakhir tapi justru ya kami percaya di sekolahmu justru yang jadi subjek utama pendidikan itu adalah murid gitu ya. Jadi mari kita undang Fania, murid dari SMPN 103 Jakarta. Halo Fania. Halo Bu, Halo, apa kabar Van? sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah ya Fania. Ini justru nanti akan jadi pengantar atau pemantik diskusi di webinar penutup hari ini ya, Bapak dan Ibu semua. Oke, nah sebelum kita memulai diskusi atau perbincangan gitu ya Pak Bu, saya akan tayangkan satu video gitu ya yang akan menjadi pengantar gitu ya, akan jadi pemantik diskusi kita di siang hari ini gitu ya. Saya izin untuk share screen sebelumnya. Senang sekolah online atau sekolah tatap muka? Saya senang sekolah online sebenarnya Pak. Kenapa? Soalnya kalau sekolah online saya jadi bisa lebih mengeksplor macam-macam cara belajar. Kalau gurunya seringnya ngasih tugas terus kerjain di buku tulis tangan, udah gitu aja.
itu dia pengantar video hari ini ya, Bapak dan Ibu. Dan oleh karena itu kita langsung tanya nih sama yang ada di dalam video itu gitu ya, yaitu Fania ya. Gimana nih Fania setelah ngobrol sama Pak Jokowi gitu ya, menceritakan oh ternyata sekolah online itu tuh juga ada enaknya gitu ya kalau buat Fania. Terus ternyata nih ada reaksi nih dari netizen gitu ya. Saya yakin Fania juga nggak menyangka jadi viral kan ya Fania gitu. Nah terus gimana nih rasanya Van kalau ngelihat komen-komen dari orang-orang tentang pendapatnya Fania itu? Gimana Van? Kalau aku sih ya cuek aja, soalnya yang komen begitu juga kan sebenarnya nggak kenal siapa aku sebenarnya kan. Mantap. Jadi tenang aja ya Van ya? Iya. Nggak jadi stres Van? Enggak ya? Wah mantap. Kalau teman-teman sekolahnya Fania ada yang kayak gitu nggak? Yang beneran Fania kenal gitu? Ada yang kayak gitu nggak? Apa maksudnya pendapatnya agak-agak nyerang kayak netizen gitu? Ada nggak Van? Kalau yang aku kenal sih enggak. Oh enggak ya, justru ya? Oh teman-temannya justru baik-baik nih kayaknya ya. Iya. Nah, boleh dong Van cerita lebih lebih detail gitu ya. Apa yang bikin Fania ternyata ngerasa sekolah online, belajar dari rumah itu tuh juga ada nikmatnya. Gimana tuh Van? Nikmatnya di sebelah mana, Van? Ya, jadi nikmatnya sekolah online tuh menurutku pertama nggak usah macet-macetan. Jadi siap-siapnya itu ya nggak usah buru-buru. Biasanya kalau sekolah offline siap-siapnya tuh dari pagi banget. Jadi ya mandilah, terus bawa bukunya juga berat, banyak buku, terus mukena, terus jas hujan, banyak. Jadi itu yang pertama. Kedua, untungnya aku alhamdulillah dapat guru-guru yang kreatif ngajarnya. Jadi mereka kalau ngasih tugasnya juga boleh dikerjain di mana aja. Jadi nggak harus di buku, boleh di PowerPoint misalnya, atau di flipbook. Jadi banyak deh, nggak bosen. Malah nggak bosen ya, Van ya? Iya. Kalau teman-teman Fania banyak nggak yang kayak Fania? Atau masih lebih pengen sekolah offline? Kalau temen lebih banyak yang pengen sekolah offline. Oh gitu. Kenapa katanya pengen sekolah offline? Menurut mereka lebih ngerti, pemahamannya itu lebih kalau belajar offline. Oke. Jadi kalau bicara harapannya Fania nih ya, pengennya tuh terus kayak gini, atau akan ada offline-nya juga, atau full kembali offline? Kalau Fania pengennya gimana? Kalau aku mau ke offline, jadi ada offline-nya gitu. Soalnya ya gimana ya, banyak juga pelajaran yang susah kalau diajarin online, misalnya olahraga. Oke. Itu ya Fania. Apalagi harapannya Fania buat sekolah atau ya mungkin buat pendidikan secara umum juga? Maaf Bu, saya tadi maaf Bu, kenapa? Oh ya, apalagi nih kira-kira harapannya Fania untuk sekolah dan juga untuk pendidikan secara umum? Menurut saya sih, semoga kedepannya bisa blended learning. Mantap. Kebayangnya Fania, blended learning itu apa? Selain ada offline Wita langsung seneng. Langsung dapat. Selain kebayangnya Fania ya, blended learning, selain offline dan online tuh apa lagi Van yang pengen ditambahin gitu? Apa ya? Kreativitas sih. Jadi fleksibel dalam belajar. Ya.
Aku harapnya untuk kedepannya pembelajaran itu semakin fleksibel dan semakin mengedepankan kreativitas. Soalnya tuh kayak kreativitas, mau coba nanyain dulu gitu ya ke yang ada di sekolah, ke Bu Irma gitu. Halo Bu Irma. Halo Bu Ita. Ini mudah-mudahan koneksi saya juga terjaga nih ya. Bu Irma, boleh dong Bu kalau dengar cerita Fania tadi ya gitu. Menurut Ibu bagaimana gitu ya sebagai kepala sekolah, dan mungkin kalau murid-murid di SMP Lazual di Al-Falah sendiri tuh gimana Bu? Banyak yang kayak Fania atau enggak nih Bu? Ya, jadi saya senang banget sih kalau mendengar langsung dari murid-murid ya, karena mereka adalah yang utama buat kita. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, tahun lalu kita ketika memulai ini, saya langsung berpikir nih harus segera koordinasi untuk mengubah tatanan juga gitu. Karena tadinya kan dari offline ke online. Meskipun sebelumnya kita sudah kenal, kelas online sudah kenal, tetapi belum menyeluruh tuh waktu itu, belum menyeluruh. Kemudian ya itu kita ambil kompetensi apa sih yang inti nih dari semua mata pelajaran. Jadi dengan bantuan memang digitalisasi, kita mengadakan langsung rapat bersama, kemudian juga membuat kayak kolaborasi antar guru untuk membuat proyek bersama. Nih, jadi nanti diikat oleh tema-tema yang mencakup kompetensi-kompetensi itu. Jadi belajarnya tuh kayak belajar yang menyenangkan buat anak-anak. Contoh, saya kasih contoh real ya. Kemarin kita belajar tentang eh, friction and motion ya, tentang gaya ya. Nah, waktu itu yang kita lakukan adalah kita buat kompetisi Rube Goldberg anak-anak gitu. Pakai bahan-bahan. Jadi Rube Goldberg tuh kayak mesin yang mereka bisa pakai benda-benda yang ada di sekitarnya untuk membuat mesin tersebut gitu. Jadi itu yang kita coba buat. Nah, jadi pembelajarannya kan seru, tapi mereka dapat science-nya, dapat maths juga gitu. Nah, itu yang kita lakukan dan tetap ada porsi di mana kita punya klub, Bu. Jadi klub ada unit aktivitas yang khusus kaitannya dengan kreativitas. Jadi ada kayak klub coding lagi, klub art lagi, klub drama gitu. Jadi itu tetap kita adakan porsinya di hari Jumat gitu. Jadi biar apa ya? Kan ini situasinya tuh lagi stres gitu. Jadi anak-anak jangan kita buat tambah stres dengan situasi ini. Tuh. Itu sih Bu Ita yang kita coba lakukan di sekolah. Alhamdulillah Bu. Dan sejauh ini tanggapan dari murid-murid bagaimana tuh Bu? Apakah udah ada yang semakin menikmati justru dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini, atau masih ada yang betul-betul kayak nggak bisa belajar kalau nggak tatap muka gitu? Nah, alhamdulillah sih saat ini masih mereka dalam situasi yang terkendali ya, karena kita punya porsi di mana ada sesi di mana kamu bisa tanya apapun kepada guru gitu. Jadi kita memang kurangi porsi belajarnya, tetapi ada satu ruang namanya bubble coaching itu. Di saat coaching itu anak-anak yang kurang jelas atau apa bisa tanya di situ. Di hari Jumat pun mereka bisa ngisi form untuk ketemu guru BK, karena fungsi BK tuh penting banget menurut saya saat ini. Jadi ketemu guru BK untuk curhat apapun. Jadi kita membuat saluran curhat ke guru BK tiap Jumat dengan waktu yang disepakati anak-anak. Misalnya mereka mau sepakat sore gitu, nggak apa-apa. Tapi itu akan confidential. Jadinya hanya anak itu dan guru BK yang tahu. Nanti ada sesi curhat orang tua juga. Jadi ibaratnya kita membuka keran komunikasi nih untuk anak-anak kalau mereka lagi stres, bete, atau nggak bisa ngerjain tugas, itu tuh ada wadah-wadah penyalurannya gitu. Sehingga saat ini masih bisa diatasi sama orang tua juga, kita kerjasama terus gitu Bu Ita. Alhamdulillah. Jadi saya menarik sih Bu mengenai fungsi BK ini tuh kayaknya
sejujurnya saya baru agak mendengar apa ya, ini tuh jadi kayak program yang utama banget tuh sekarang nih gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi nih untuk sekolah-sekolah lain gitu ya, dan nanti mungkin bisa ikut belajar ke Bu Irma gitu, gimana memberdayakan bimbingan konseling gitu ya di kondisi seperti sekarang, baik buat orang tua maupun buat murid gitu ya Bu ya gitu. Saya pikir ini penting sekali untuk disebarluaskan skalanya gitu ya, sehingga nanti banyak sekolah yang juga mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk mental health terutama ya Bu ya. Ya, betul. Mental health itu adalah sesuatu yang sangat penting karena saya lihat juga selama ini mungkin fungsi peran guru BK itu seperti kalau ada masalah tuh ke guru BK gitu. Padahal sebetulnya itu malah jadi esensial saat ini untuk melakukan pendekatan nih ke anak-anak gitu. Karena mungkin ini nggak kelihatan di pelajaran, tapi ada yang ingin mereka sampaikan cuma nggak tersampaikan. Kita coba ke sana. Oke. Setelah dari sekolah ya, saya ingin coba ke sekolah tinggi atau di universitas. Halo Bu Meliana. Ya, halo Bu Wida. Halo Bu kalau dengar cerita Fania tadi Bu, kalau di mahasiswa tuh kayak gitu juga nggak Bu gitu? Kalau di BINUS nih gimana nih mahasiswanya Bu? Silakan Bu. Mungkin sama sih ya pada dasarnya, meskipun mereka mungkin lebih dewasa, tapi juga ada sebagian yang memang merasa nyaman dengan kondisi sekarang yang online gitu ya, malah mereka suka karena mungkin mereka merasa bisa melakukan kegiatan yang lain juga gitu ya, dengan porsi yang lebih fleksibel gitu ya. Tapi ada juga yang juga tetap mahasiswa yang menginginkan untuk hadir, karena bagaimanapun kegiatan yang menjadi sulit ketika terjadi online ini adalah kegiatan kemahasiswaan, Bu. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami gitu ya di perguruan tinggi untuk mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Karena kan umumnya kegiatan kemahasiswaan itu ada interaksi fisik gitu ya Bu ya, lebih sulit kalau cuma semua, apalagi terutama yang sifatnya untuk hobi-hobi olahraga gitu ya, akan berat banget gitu ketika mereka meskipun ada klub-klubnya, tetapi ternyata kan nggak bisa melakukan secara bersama-sama ya, mau naik sepeda aja diwanti-wanti gitu ya, ya meskipun ada 1-2 yang mungkin bisa bersama, tapi tetap ini menjadi kesulitan tersendiri sih Bu. Tapi ya kalau pembelajaran mungkin lebih fleksibel ya Bu ya, karena pada prinsipnya memang online itu juga sudah menjadi bagian, karena sebelum pandemi pun mungkin kalau khususnya di BINUS University kami sudah melakukan secara blended learning. Artinya memang ada porsi pembelajaran secara fisik, mereka harus hadir meskipun itu lebih banyak ya. Biasanya kami dari 13 pertemuan satu semester itu 10 kali adalah pertemuannya secara fisik dengan dosen, 3 pertemuan memang diharuskan untuk secara online Bu, melalui forum, melalui kegiatan-kegiatan di luar yang sifatnya memang menggunakan teknologi. Nah, satu lagi tantangan kami lab. Ya, pekerjaan lab-lab ini juga sangat ada sisi kesulitannya, terutama lab-lab yang sifatnya untuk vokasional, Bu. Karena kalau lab-lab komputer itu gampang ya Bu, bisa dengan virtual lab mungkin jadi, karena kita cuma latihan programming, coding, tadi mungkin Bu Irma juga sudah menjelaskan ada klub coding, itu gampang banget gitu pakai online. Tapi ketika misalnya tentang vokasi kami itu satu jurusan tentang hotel manajemen, melatih memasak daging. Nah, matangnya gimana, irisannya gimana, itu menjadi tantangan tersendiri Bu kalau si pengajarnya ini tidak melihat secara langsung. Mungkin itu Bu Wita. Oke, baik Bu. Jadi memang masih ada proses adaptasinya gitu ya Bu ya. Tapi sejauh ini pengalaman-pengalaman positifnya sebenarnya makin banyak gitu ya. Dan memang kalau kita bicara blended learning itu juga bukan untuk meniadakan yang offline gitu, tetapi memang bagaimana kemudian mengombinasikan gitu ya, mana yang kira-kira online, mana yang kira-kira offline, dan mungkin nanti sisi-sisi lain dari blended learning akan kita bisa eksplorasi juga nanti bareng sama Mas Bukik. Nah, sebelum ke Mas Bukik, aku pengen ke Mas Rene dulu gitu ya. Gimana nih Mas kalau dengar Fania gitu ya, ini kira-kira sama nggak sih rasanya sama anak-anaknya Mas Rene gitu ya? Lalu sebagai orang tua zaman sekarang, sebagai penggerak pendidikan, Mas, gimana tuh Mas ngelihat kondisi pandemi ini dan kemudian transformasinya untuk pendidikan? Makasih Mbak Wita. Pandemi menurut saya mempercepat perubahan yang harusnya terjadi. Pendidikan esensinya itu
apa sih sebenarnya kan? Yang saya lihat yang paling memprihatinkan adalah justru pendidikan semakin komodisasikan, jadi semakin jadi komoditi. Jualannya biasanya sukses lah. Nanti kalau mau sukses di masa depan, kau mesti punya ini. Dan saya selalu mempertanyakan itu, terutama ke anak-anak saya. Sebenarnya apa sih yang kamu mau gitu kan? Kita dibesarkan di konsep harus tahu mau jadi apa. Padahal orang tersesat bukan karena nggak tahu mau kemana ya, tapi karena nggak tahu dia di mana, dia siapa. Dan pendidikan yang paling esensi menurut saya adalah yang bisa memberikan clarity tentang diri dulu. Baru habis itu bisa melihat reality sebagai reality. Jadi kalau ditanya anak saya gimana, ya tentunya anak punya keinginan, ada kebutuhan, tapi tugas kita orang tua kan sebagai pengarah gitu ya, memahami betul pada saat dia mengatakan aku pengen sekolah, pengennya sekolah ke sekolah. Apa sih yang dimaksudkan? Apakah pertemanannya? Kalau saya sih dulu waktu zaman sekolah, maklum anak yang suka bolos, suka madol gitu ya, contoh buruk sekali. Saya tuh senangnya momen-momen paling menarik buat saya itu waktu di mana? Waktu di kantin gitu. Kalau di kelas tuh bawaannya udah apalagi kalau guru-gurunya udah apa cuman ngomong aja gitu, udah gone with the wind istilahnya. Ya, dan saya senang ngobrol sama Mas Bukik karena dia nggak linear berpikirnya, ya. Dan saya pikir, saya harap gitu ya, ini akan menjadi sarana corrective measures buat korporasi, buat pemerintah, buat orang tua, bahwa yang namanya urusan pendidikan itu nggak bisa dilempar-lemparan gitu. Ya orang tua ngelempar ke sekolah ngelempar ke pemerintah ngelempar ke orang tua lagi. Lempar-lemparan aja. Padahal yang paling kritikal negara ini akan jadi lebih baik, bangsa ini akan lebih baik kalau manusia-manusianya itu mawas, manusia-manusianya itu welas. Ya kan? Berapa sih harga kesadaran yang saya tanya? Menurut saya itu jauh lebih penting daripada secarik kertas yang mengatakan kau sudah lulus. Maaf bahasanya dari Pak Anies lebih tepat bukan lulus ya, tamat gitu. Iya kan? Apakah dia nanti mau menjadi apa yang dia harapkan? Wallahu alam, tapi apakah dia sudah memerankan potensi dia, mengeluarkan potensi dia yang terbaik? Kalau dari saya sih kurang lebih itu ya, tanpa bermaksud kurang ajar kepada para pendidik di sini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil peran ini dan mengembalikan konteks pendidikan sebagaimana sejatinya sebagai mata air dari seluruh industri, seluruh kegiatan yang ada di Republik ini. Thank you banget Mas Rene, sangat insightful gitu ya, dan karena sudut pandangnya ibaratnya dari luar gitu, tapi jadinya jauh lebih kaya sih menurut saya ya, dan itu juga di saat yang sama sangat filosofis ya, kita menyentuh akar-akar dari apa yang mau kita ini kan hari ini gitu ya. Saya izin ya berbagi beberapa tulisan, slides yang mungkin bermanfaat buat kawan-kawan di sini. Siap. Boleh Bapak dan Ibu, Mas Rene langsung tuh berbagi buku gitu ya, atau bacaan-bacaan di kolom chat. Nah, mudah-mudahan slide saja kok, cuman ini slide aja. Ya, oke. Nah, sambil di-download, sambil baca-baca, kita menuju sobatnya Mas Rene nih, nama Mas Bukik. Jadi Mas, kalau apa dirimu nanyanya ini mesti tajam. Jadi pandemi itu berkah atau musibah, Mas? Ayo, Mas. Iya, wah ini hitam putih gini tanya. Ya, kalau dari sudut pandang konteks pendidikan, pandemi itu berkah. Itu ya, berkah ya Mas ya? Oke. Dari sudut pandang kesehatan dia musibah, tapi dari konteks pendidikan dia adalah berkah. Tadi sama sih seperti yang dikatakan oleh Coach Rene, bahwa di pandemi ini mempercepat perubahan pendidikan, transformasi pendidikan. Dan teman-teman, kalau teman-teman merasa tidak nyaman, merasa terganggu dan segala macam ketika selama masa pandemi ini, ketika melakukan pembelajaran selama masa pandemi, maka itu sebenarnya adalah ciri atau tanda bahwa teman-teman atau kita semua sedang berubah. Ya, jadi yang namanya berubah itu pasti tidak nyaman. Jadi kalau teman-teman merasa tidak nyaman, sebenarnya teman-teman itu sedang ditarik
oleh satu kekuatan, oleh dorongan untuk berubah. Nah, masalahnya adalah sebagian dari kita, banyak sih, saya lihat banyak dari pendidik-pendidik itu, termasuk di orang tua, yang memilih untuk bergerak maju mengikuti gelombang perubahan yang diakibatkan oleh pandemi. Tetapi betul, biasanya kalau yang paling ramai di media sosial itu adalah yang dirugikan, yang bertahan, yang mencoba untuk menolak perubahan tersebut. Jadi wajar kalau suara-suara yang terdengar di media sosial, di pemberitaan itu adalah mereka yang mengatakan bahwa ada banyak kerugian akibat pandemi ini. Ya karena ya yang dirugikan suaranya biasanya memang lebih keras dibandingkan yang mendapatkan manfaat. Yang kita mendapatkan manfaat kan juga agak gak enak juga ya, masa kita keluar-keluar, kita teriak-teriak, ada banyak manfaatnya, itu juga nggak elok lah untuk mengatakan seperti itu. Nah, jadi suaranya di media yang terdengar adalah pandemi ini mengganggu proses pembelajaran. Tapi padahal sebenarnya ada banyak fenomena-fenomena. Ini juga kenapa komentarnya Fania itu mendapatkan banyak respon negatif. Ya karena sebenarnya ada banyak anak-anak seperti Fania. Jadi Fania itu ada banyak temannya, tapi ya mereka nggak pernah dapat kesempatan untuk ditanya, nggak dapat kesempatan untuk ditanya oleh siapapun ya, apalagi oleh presiden. Oleh media pun, media nggak pernah ada yang tanya. Media itu nggak pernah ada yang tanya dengan pertanyaan senetral pertanyaannya Pak Jokowi. Pertanyaan Pak Jokowi itu netral, ya pilih ini atau ini. Ya. Biasanya kalau wartawan yang tanya atau teman-teman di media sosial tanya, itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang sudah menjurus. Nggak enak ya belajar di pandemi. Jadi sudah close, pertanyaan tertutup yang membuat kita harus menceritakan sisi negatifnya, bukan pertanyaan yang terbuka. Sehingga memang tugas kita sebenarnya adalah yang sudah mengalami keberhasilan untuk melakukan perubahan, termasuk yang disebut oleh Bu Irma tadi maupun oleh Bu Meliana, adalah membantu teman-teman lain yang masih kesulitan untuk mengalami perubahan. Karena seperti kita ketahui, kita tidak bisa memprediksi pandemi ini selesai sampai kapan. Yang bisa kita lakukan adalah ayo terus bareng-bareng melakukan perubahan, berkolaborasi kalau istilahnya ya. Siap, benar nih Mas. Jadi emang sebenarnya banyak banget ya yang sudah juga bertransformasi, tapi tadi mungkin gaungnya masih sedikit lebih teredam dibanding dengan yang masih yang perih. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, kita juga seperti undangan dari Mas Rene itu di kolom chat, bagi Bapak dan Ibu yang kayak punya kegelisahan, ingin bertanya, ingin berdiskusi di sini, silahkan kolom chatnya sudah dibuka, jadi kita bisa saling berdiskusi. Nanti mungkin tidak akan semua pertanyaan bisa terjawab, tapi setidaknya akan ada 1-2 pertanyaan yang bisa kita bagi semua di sini. Mas Bukek, aku pengen sedikit dirimu menjelaskan tentang blended learning, Mas. Mungkin kayak ini kan semacam sesi wrap up gitu ya. Jadi blended learning itu kira-kira apa aja sih, Mas, esensi-esensi yang perlu kita bawa pulang gitu, dan mungkin kita coba terapin lebih-lebih lagi nanti di sekolah masing-masing. Iya, selama ini kita memahaminya, kita itu luas ya, kita itu dunia, karena aktivis maupun ilmuwan pendidikan dunia pun masih punya persepsi yang lama. Jadi yang kita mengenal adalah blended itu adalah campuran antara online dengan offline. Ya. Padahal teman-teman sebenarnya yang lebih berdampak pada psikologisnya kita itu sebenarnya bukan offline atau online-nya, karena offline dan online itu lebih ke media. Yang lebih berdampak sebenarnya adalah soal sinkron atau asinkronnya. Sinkron dan asinkron itu lebih mempengaruhi psikologis kita. Jadi sinkron itu apa sih? Sinkron itu ketika pembelajarannya ada interaksi antara murid dengan guru, antara murid dan guru, murid dengan murid, atau murid dengan sumber belajar yang lain. Jadi kata kunci adalah interaksi pada waktu dan tempat yang sama. Yang seringkali sinkron ini dipersepsikan hanya bisa dilakukan pada saat offline.
Padahal interaksi seperti yang sekarang kita lakukan ini kan interaksi sinkron tapi dilakukan secara online. Nah, kekuatannya sinkron ini memang adalah lebih lebih memacu antusiasme. Jadi apa kegembiraan dari satu orang itu bisa ditularkan ke orang yang lain. Terus feedbacknya, kalau ada komentar, ada tanggapan, itu ada celetukan bisa langsung disampaikan. Tapi kelemahannya adalah jadwalnya itu kaku. Jadwalnya kaku. Jadi kalau sudah jam 7 ya jam 7, kayak tadi Fania bilang, kalau jam 7 harus datang ya jam 5 bangun, sholat subuh, mandi, beres-beres. Bayangkan dari proses bangun sampai ke siap belajar itu setidaknya butuh waktu 2 jam. 2 jam itu sudah capek sendiri, teman-teman. Beneran. 2 jam itu sudah capek sendiri. Jadi kalau setengah hari kan 4 jam ya. Setengah hari kerja kan 4 jam, jam 8 sampai jam 12 itu setengah hari. Nah, 2 jam itu sudah separuhnya. Jadi seperempatnya itu sudah habis hanya untuk dari bangun sampai ke siap belajar di kelas. Ini kan boros banget, seperti dikatakan oleh Fania tadi. Belum macetnya ya, Fania ya. Macetnya di Jakarta lebih parah lagi. Nah, itu satu sisi. Satu sisi yang lain adalah kelemahannya juga sinkron tuh ini sangat tergantung pada siapa yang memandu proses diskusi. Ya, kita beruntung karena yang memandu Mbak Wita. Kalau yang memandu orang lain bisa jadi tidak seasik sekarang gitu. Itu sangat tergantung pada yang memandu. Temponya juga itu tergantung. Jadi kalau Mbak Wita udah bilang ini waktu udah habis, ya udah selesai kita. Ya, kita lanjut itu sangat tergantung pada Mbak Witanya pemandunya. Nah, sisi lain adalah asinkron. Asinkron itu, atau kalau mudahnya ya, istilah mudahnya adalah pembelajaran mandiri. Belajar tanpa harus ada kehadiran guru. Nonton video, nonton video, belajar wawancara, ngerjakan tugas, banyak hal. Tapi tidak mensyaratkan kehadiran guru. Tidak mensyaratkan kehadiran guru. Bisa belajar secara mandiri. Kelebihannya adalah waktunya lebih fleksibel, yang disampaikan oleh Fania tadi. Waktunya kalau asinkron memang lebih fleksibel. Nonton video pembelajaran 5 menit, belet ke belakang, ya ke belakang aja, di pause dulu, ke belakang. Kalau di kelas kan susah ya. Kalau mau ke belakang izinnya susah. Kalau ini ya udah di pause, udah ke belakang aja. Balik lagi, lanjut nonton. Ngantuk, ya tidur dulu. Bangun, nonton lagi. Jadi itu sangat merdeka lah buat murid-murid untuk menentukan temponya. Kelemahannya itu menjadi terasing. Jadi kita lepas relasinya dengan manusia yang lain, terus antusiasme juga cenderung untuk menurun karena sumber semangatnya itu ya hanya dari kita sendiri. Kalau di ruangan ini sumber semangatnya kan banyak. Ada Coach Rene yang tugasnya sebenarnya hanya jadi narasumber terus kemudian bagi-bagi materi. Itu kan membangkitkan antusiasme yang sisi yang lain dari proses kita. Tapi kalau asinkronan enggak, asinkron ya sumber semangatnya diri sendiri, yang bagaimanapun juga ya kita sebagai manusia ya sering drop-nya. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan sinkron dan asinkron ini baik secara daring maupun secara luring. Jadi intinya memang justru fondasinya ada di sinkron dan asinkronnya ya Mas ya gitu. Daring dan luringnya itu sebenarnya adalah aksis-aksis berikutnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu insya Allah di jaringan Sekolah Abad 21, di Instagramnya gitu ya, kita akan ada punya kelas-kelas khusus untuk membedah tentang blended learning ini gitu. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah ada yang pernah mendengar, sudah ada yang pernah mempelajari, bahkan mungkin mempraktekkan apa itu asynchronous dan synchronous learning. Tetapi kita yakin bersama, kalau lebih banyak praktik baiknya, itu pasti lebih banyak inspirasinya. Jadi akhirnya nanti proses belajarnya juga jadi lebih cepat dan lebih kaya gitu ya. Oke, kita coba lihat beberapa pertanyaan gitu ya. Saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dirangkum, terutama soal akses teknologi sih, Bapak dan Ibu semua, dan juga mungkin aku pengen ngajak Fania nih gitu. Gimana kira-kira mengatasi
tantangan teknologi gitu di kondisi pandemi sekarang, dan terutama nanti pada saat kita akan menyelenggarakan blended learning secara berkepanjangan gitu ya. Boleh dong kalau dari Fania, Van, ada nggak sih kendala teknologi, Van, selama Fania belajar? Kalau di aku sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Teman-teman ada nggak yang kira-kira mungkin kesulitan HP atau kesulitan internetnya misalkan gitu? Setahuku nggak. Nggak ada juga ya. Oke, jadi Fania sih merasa nggak ada hambatan ya soal itu. Kalau belajar hal barunya, belajar aplikasi barunya, itu susah nggak kalau menurut Fania? Nggak juga. Nggak juga ya? Wah, mantap nih. Jadi insya Allah ini menunjukkan bahwa mungkin anak-anak kita tuh emang udah jauh lebih cepat ya Pak, Bu, kalau untuk urusan kecepatan belajar teknologinya gitu. Nah, jadi ini mudah-mudahan juga jadi pemacu nih buat kita gitu ya, gimana caranya. Nah, mungkin kalau ke Bu Irma atau di Bu Meliana gitu, ada nggak sih Bu tantangan teknologi gitu di sekolah maupun di universitas, dan sejauh ini gimana cara mengatasinya, Pak, Bu? Boleh Bu Irma dulu. Ya, ya Bu Ita. Jadi tantangan teknologi itu pasti ada ya, masalah katakanlah tidak ada sinyal, kemudian juga kita kan juga ada orang tua yang anak-anaknya beasiswa gitu ya, itu juga ada seperti itu. Tetapi sebetulnya kuncinya tuh bukan di teknologinya menurut saya, tapi komunikasi, malah komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan siswa, fleksibilitas itu perlu. Nah, saya mengingatkan teman-teman guru juga, kita mesti adaptif dan fleksibel terhadap kondisi yang mungkin nggak akan sama ya di Depok, di Sumatera, di Kalimantan. Kebetulan saya juga ngobrol barusan sama teman-teman di Sijunjung. Kalau di mereka ada saatnya anak-anak mungkin mengambil materi ke sekolah gitu, kemudian mengerjakan, dan ada kesepakatan. Yang penting itu justru kesepakatan nih, kesepakatan antara murid, guru, orang tua gitu kan. Kalau di depan tuh udah sepakat akan sama-sama enak jalannya gitu. Jadi kesepakatan itu ya pasti akan win-win solution buat semua pihak. Pertama, pemetaan dulu profilnya orang tua sama murid seperti apa, kondisi di rumah seperti apa. Kita tetap harus berempati. Jangan kita paksakan juga pakai teknologi kalau tidak memungkinkan dilakukan gitu. Jadi kuncinya bukan teknologinya, tapi kesepakatan itu. Kalau kesepakatan sudah tercapai, biasanya jalannya lebih enak. Memang harus ada alokasi lebih untuk berkomunikasi dengan orang tua. Itu yang saya rasakan sih. Memang kita harus ada waktu lebih untuk komunikasi sama orang tua dan anak. Itu kalau di kami di sekolah seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini penting sekali ya bahwa ternyata beyond teknologi nih saya ngelihatnya ya. Jadi jauh lebih besar dari teknologi adalah justru masalah komunikasi dan akhirnya membuat kesepakatan gitu ya. Dan yang namanya kesepakatan tuh memang perlu saling memahami kan ya Bu ya. Pemahaman tuh penting. Dan supaya bisa saling memahami, tadi Bu Irma juga mengatakan perlu dipetakan gitu ya. Kalau bahasa teknisnya adalah ada assessment gitu ya Bu ya. Assessment kondisi masing-masing siswa seperti apa, kondisi masing-masing orang tua seperti apa. Lalu setelah itu membuat kesepakatan. Bisa jadi di dalam kesepakatan itu ada unsur teknologi, tapi bisa jadi tidak. Tapi selama kita menyepakati, maka proses belajar untuk muridnya juga insya Allah akan tetap optimal gitu ya. Berapapun porsi teknologi yang digunakan gitu. Itu yang saya dapatkan insight-nya gitu ya hari ini. Nah, kalau dari Bu Meliana gimana Bu? Kalau di sekolah tinggi atau universitas? Ya, mungkin kalau di sekolah tinggi karena kan mereka sudah lebih dewasa ya Bu ya, jadi sudah lebih secara adult learning-nya lebih terjaga gitu ya daripada dengan sekolah dasar dan menengah gitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau dibicara teknologi mungkin dalam hal ini lebih banyak teknologi yang sifatnya mungkin untuk gangguan sinyal gitu-gitu ya, meskipun kadang-kadang belum tentu memang itu gangguan sinyal. Kadang-kadang memang sengaja si anak ini menutup kameranya ataupun mute mikrofonnya dengan alasan sinyal sudah nggak bagus gitu ya, bilang ke dosennya. Padahal nggak tahu, karena ada di beberapa kasus bahkan mereka sangat kreatif. Ternyata dia pasang background-nya adalah video, padahal itu sebenarnya dia matikan. Seakan-akan si gurunya, dosennya melihatnya dia bergerak-gerak gitu ya. Padahal sebenarnya enggak gitu, anaknya nggak tahu lagi kemana, lagi ngerokok, lagi ngapain gitu ya. Jadi memang
tantangannya kan berbeda. Nah, kalau dalam hal teknologi pembelajarannya sendiri, misalnya kayak kita bicara LMS, di perguruan tinggi itu sangat penting, Bu. Karena bagi kita, kalau mereka accessibility itu menjadi yang nomor satu. Ketika begitu banyak informasi tersebar di seluruh pelosok, kalau dengan internet ini kan sekarang apapun mereka bisa dapatkan ya Bu ya, tapi yang informasi yang tepat guna dan benar dan sesuai kebutuhan relevan itu menjadi kata kuncinya sih Bu. Artinya memang bagaimana kita bisa menyediakan sebuah portal e-learning ataupun portal pembelajaran yang sesuai dengan mereka dan misalnya sudah mengakomodir juga social learning dengan sosial media dan lain-lain, maka itu akan sangat mempermudah mahasiswa, Bu. Siap. Jadi kalau di perguruan tinggi memang saya membacanya infrastruktur teknologi dari universitasnya gitu ya, itu juga ternyata matters gitu ya Bu ya, dan mungkin dalam konteks pimpinan atau manajemen sekolah ini jadi satu investasi yang juga perlu diperhitungkan gitu ya, dan mungkin juga perlu dialokasikan karena kemungkinan besar memang sangat berpengaruh terhadap capaian belajar dan pada akhirnya kepuasan belajar dari mahasiswa gitu ya Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kayaknya mudah-mudahan itu cukup merangkum gitu ya apa yang tadi saya lihat beberapa isunya kurang lebih sama yaitu mengenai akses teknologi dan kemudian pelibatan orang tua gitu. Nah, mungkin di sesi terakhir atau ronde terakhir ini saya ingin mengajak para narasumber mungkin kayak semacam menyampaikan pesan gitu ya, penyemangat gitu dari masing-masing, misalkan dari Fania gitu ya, pengen menyemangati apa nih ke teman-temannya yang lain yang mungkin misalkan nih Van belum punya pengalaman belajar di kondisi pandemi semenyenangkan Fania gitu ya. Terus mungkin dari sisi Mas Rene aku pengen lebih banyak sisi orang tua zaman now nih Mas gitu, dan juga mungkin sebagai industri dan profesional gitu ya, pesan-pesannya seperti apa dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Kita mulai dari Fania ya. Van, mungkin pesan-pesan buat murid dan juga bisa juga buat guru, kepala sekolah gitu ya, supaya pembelajaran ini tuh jadi lebih bermakna dan menyenangkan buat semuanya. Boleh Van? Buat teman-teman yang belum merasa cocok sama keadaan sekarang, PJJ, semangat ya, semangat, terus temukan cara belajar kalian, soalnya pasti ada, asal kita mau nyari pasti ketemu. Mantap. Kalau buat guru, pimpinan sekolah mungkin, Van, ada pesan-pesan nggak buat guru-guru dan Capsek nih di sini? Kalau pesan untuk guru, dengarkanlah muridnya ya Bu, Pak. Soalnya mereka pasti punya, mereka kan punya suara mereka juga. Mantap. Oke, jadi mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya Pak, Bu, kita saling mendengarkan dan juga saling aktif menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dari Bu Irma mungkin, Bu Irma, monggo. Mungkin untuk pimpinan sekolah juga nih Bu, pimpinan sekolah yang mungkin masih frustrasi gitu untuk menghadapi transformasi ini, pesannya apa Bu? Monggo Bu. Iya, buat teman-teman pemimpin sekolah, saran saya sih sebetulnya bisa mencari komunitas yang mendukung ya, karena kalau dipikir sendiri itu pasti ruwet sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita dalam situasi yang harus mengambil keputusan cepat, kita nih belum pernah ada pengalaman sama sekali gitu, dan semua juga mengalami hal yang sama. Tapi dari sekian banyak orang, pasti juga ada yang mendapatkan pencerahan-pencerahan gitu. Jadi kita bisa lebih banyak berteman gitu ya, berjejaring dengan teman-teman yang mungkin mengalami juga situasi yang sama dan bisa dapat ide banyak dari situ. Itu. Jadi we're in this together, jangan takut kalau kita jadinya banyak energi yang negatif, itu akan terimbas ke guru-guru kita dan murid-murid kita, sehingga kitanya sebagai pemimpin memang harus dalam kondisi yang menerima nih apa yang ada di pandemi, mengelola emosi kita dengan baik,
kemudian berteman dengan teman-teman yang bisa bantu kita menyelesaikan masalah juga. Itu sih pesan saya bagi para Mantap. pemimpin. Jadi berkomunitas, berkumpul gitu ya Bu ya. Jadi setidaknya kalau stres nggak stres sendirian. stresnya Betul. stresnya bareng-bareng, dan insya Allah kalau bareng-bareng serumit-rumitnya pasti ada aja yang bisa dicoba bareng-bareng ya Bu ya. Meskipun kecil, meskipun mungkin langkah-langkahnya sederhana, tapi kalau dicobain bareng-bareng insya Allah ada teman ngobrol, ada teman berefleksi bersama. Oke, Bu Meliana gimana Bu? Mungkin pesan untuk sekolah tinggi, universitas, boleh buat mahasiswa, boleh untuk para pemimpin dan dosen-dosennya juga, silakan Bu. Ya, makasih Mbak Wita. Jadi kalau dari saya yang terpenting itu adalah kolaboratif, Mbak. Ya, kolaboratif itu penting. Apalagi kalau memang sekolah-sekolah tersebut, misalnya untuk sekolah ya, memang tidak fokus dengan IT misalnya ya, tidak punya kapabilitas atau kapasitas dalam bidang IT, mungkin kolaboratif dengan kayak platform kayak sekolahmu ini menjadi salah satu cara gitu ya, untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk mahasiswa atau siswa-siswanya gitu ya. Nah, kemudian juga yang penting itu adalah fun learning gitu ya. Interactive learning gitu ya, itu menjadi kata kuncinya. Tadi mungkin Fania juga sudah menyampaikan bagaimana para guru ini juga harus bisa menjadi contoh gitu ya, bisa memainkan atau mencari metode-metode pembelajaran yang memang mungkin terkesan kalau cuma Zoom aja itu membosankan gitu ya, tapi kan juga Zoom-nya semakin pintar gitu ya, kayak dengan misalnya selain Zoom dengan Microsoft Teams, sekarang sudah bisa tampilannya kayak ruang kelas gitu, nggak cuma kotak-kotak foto-foto gitu ya. Sebenarnya tampilan-tampilan di layar kita itu semakin sudah interaktif mengikuti keinginan anak-anak gitu ya, supaya fun learning itu termasuk penggunaan tools-tools interaktif pembelajaran, misalnya kayak Kahoot, kayak Padlet, macam-macam itu bisa dielaborate gitu. Dan mungkin bisa juga itu menjadi masukan buat sekolahmu untuk mengadakan training-training ke guru, Bu, untuk menciptakan kemampuan atau meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam melihat pembelajaran yang kayak ini cocoknya strateginya kayak apa. Kalau yang kayak gini mungkin kayak matematik, mungkin beda strategi dengan pembelajaran untuk IPS misalnya begitu. Ya. Oke, kolaborasi dan interaktif learning itu ya Bu ya, dua kata kuncinya, dan mudah-mudahan itu juga jadi sesuatu yang bekal yang kuat gitu ya untuk kita ke depan. Mas Bukik, Mas, ayo buat semua guru atau pemerintah, aku nggak tahu deh, terserah Mas Bukik mau nyampein pesannya ke siapa. Enggak sih, ke teman-teman yang hadir di sini aja, kan kita harus menghargai yang sudah hadir. Siap, gimana Mas? Ya, saya itu kurang kerjaan, jadi saya hitung jumlah pertanyaan yang ada di kolom chat, dan kemudian saya kategorikan. Ternyata teman-teman, kalau kita kategorikan, yang pertanyaan terkait dengan teknologi, kuota, akses, dan segala macam itu hanya 4. Hanya 4. Sementara pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku siswa, bagaimana cara membangun semangat murid, bagaimana melibatkan orang tua, urusan-urusan tentang pedagogik, itu ada 9 pertanyaan. Nah, sebenarnya ini juga menggambarkan persoalan pendidikan selama masa pandemi. Kenyataannya, sebagian besar persoalannya itu ada pada pedagogiknya, bukan pada teknologi. Karena bagaimanapun juga ketika kita ngomong pendidikan, intinya, komponen intinya adalah pedagogik. Teknologi itu bagaimanapun juga tetap selalu mendukung. Jadi ayo teman-teman bergerak untuk melakukan perubahan. Memang kondisinya sulit, memang ada banyak keterbatasan, tetapi ketika kita bicara pedagogik itu ada ketidakterbatasan pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau kita bicara teknologi itu ada banyak keterbatasan. Tapi ketika kita bicara pedagogik, itu tidak terbatas, karena itu sangat tergantung pada kreativitas kita. Jadi kalau kita belum bisa bergerak di teknologi, ayo kita bergerak dulu di pedagogik. Yang sudah bisa bergerak di pedagogik, ayo kita perluas, baru diperluas ke teknologi. Nah, itulah nanti jadi sekolah abad ke-21, membereskan pedagogiknya dulu, kemudian diperluas ke teknologi. Begitu, Kak Wita. Wes, mantap Mas Bukik. Itu jadi ini ya, penyimpul juga. Jadi sekolah abad 21 tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Adalah sekolah abad 21 yang pedagogiknya kuat Bapak dan Ibu, dan kemudian bisa
diskala besarkan dengan teknologi gitu ya. Jadi tetap yang namanya fondasinya adalah pedagogiknya gitu ya. Teknologi itu adalah meleverage atau memperbesar dampak atau skala dari pedagogiknya. Nah, itu adalah tujuan kita bersama di Sekolah Abad 21 ya. Terakhir Mas Rene, monggo Mas, aku pengen dengar cerita dari yang orang tua nih terutama dan juga orang yang ada di dunia industri profesional. Monggo Mas Rene. Masya Allah. Apa ya? Ini nasihat buat diri sendiri kali ya. Institusi pendidikan yang paling awal dan akan terus diadakan adalah orang tua menurut saya. Dan nggak bisa enggak, peran ini harus dikuatkan. Salah satu caranya adalah dengan mendekonstruksi sukses, dengan meluangkan lebih banyak waktu. Lah kalau lebih jarang ketemu anak, ya gimana bisa kemudian kita bisa mengambil peran. Dan kalaupun kita mengambil peran sebagai guru, guru itu bahasa Sanskerta, ngomong-ngomong ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Artinya itu penghancur kegelapan. Ya, artinya yang Bapak Ibu perankan itu bukan sekedar memberikan ilmu, tapi membantu orang melihat terang. Itu prinsip utama. Terang itu dalam hal ini kebenaran. Kalau kita udah berjalan di situ akan lebih baik. Tadi saya ingat waktu Wita bilang musibah atau berkah. Musibah itu kata bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang nggak sembarang bahasa Arab, tapi bahasa Quran. Yang artinya unik karena orang Arab sendiri bingung kenapa kok yang dipakai sama sang pencipta itu musibah. Karena kalau bencana itu bahasa Arabnya haritha. Mohon maaf dikoreksi kalau salah. Tapi musibah itu kata dasarnya adalah menembak sesuai sasaran. Ya. Dan kalau kita melihat kaidah itu, semua yang terjadi dalam hidup kita, nggak ada kebetulan kita ngumpul di sini, nggak ada kebetulan dulu saya pernah ngopi sama Mas Buki di Surabaya, masih ingat sampai sekarang. Nggak ada kebetulan apapun yang akan dihadirkan ke kita, nggak lain nggak bukan, pilihannya kita mau memaksimalkan peran yang sudah dititipkan atau belum. Dan dekonstruksi sukses itu menurut saya kritis lah, supaya anak cerdas, anak istimewa seperti Fania ini tidak kemudian pemikirannya diisi oleh sukses itu followernya banyak, sukses itu jadi YouTuber. Ya, there's so much more we can do. Ya, insya Allah kalau kita lakukan ini bersama, kita jadi pengingat satu sama lain, akan lebih baik ya. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas banget nih terakhir dari Mas Rene. Mudah-mudahan memberikan bekal yang juga semakin lengkap ya Pak, Bu. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi-sisi teknikal, tapi juga kita mengingat bahwa perjalanan kita ini tuh adalah perjalanan kehidupan secara utuh gitu ya. Tadi kalau aku dengar cerita dari Mas Rene, jadi bukan sekedar untuk tujuan-tujuan jangka pendek, hal-hal yang sifatnya jangka pendek, tetapi itu tujuan jangka panjang, gambaran-gambaran yang juga lebih besar dalam peran-peran kita sebagai manusia yang utuh gitu, baik sebagai orang tua, guru, murid, pimpinan sekolah, pimpinan universitas. Jadi meskipun ada target-target pendek, tapi kita tidak lupa bahwa ada tujuan jangka panjang dan juga gambaran yang jauh lebih besar yang mau kita tuju bersama-sama di setiap harinya. Terima kasih untuk para narasumber, luar biasa sekali. Hari ini jadi penutup yang indah. Saya mau mengajak untuk foto bersama terlebih dahulu sebelum nanti di terakhir kita akan ada pengumuman-pengumuman ya Bapak dan Ibu. Boleh dari operator ada yang ingin memimpin untuk foto bersama, silahkan. Halo, oke, kita foto bersama. Mungkin Bapak Ibu di sini, silakan bagi yang belum membuka videonya, silakan ditampilkan. Boleh senyum Mas ya? Iya, senyum. Gayanya bebas aja. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Ya, karena ada 10 halaman nih, jadi kita 10 kali foto nih. Bentar, kolom chat aku matikan dulu ya. Satu, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih. Untuk para narasumber, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Semoga kasih, terus Wita. semangat. Terima kasih Mas Rene, Mas Bukik, Bu Irma, dan Pamit Bu ya. Melia. Terima kasih Coach Rini. Fania, Pamit ya. semangat ya. Jumpa lagi, Nge. Ya. Fania, senang jumpa ya. Fania. Bu Meliana, Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terakhir Bapak dan Ibu, kita akan saya ingatkan lagi, mari bergabung di jaringan Sekolah Abad 21, gitu ya. Silahkan mendaftar, langsung aja ke yang pendaftaran, Mas Irfan atau Mas Kurnia. Silahkan di screenshot, gitu ya, atau di foto. Nah, ini silahkan bagi Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan sekolahnya, gitu ya, baik guru maupun pimpinan sekolah. Insya Allah nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan setelah webinar Siap Blended Learning hari ini. Nah, berikutnya adalah pengumuman giveaway atau ini ya, keseruan kita selama Blended Learning ini. Saya serahkan kepada Erin. Silahkan Erin. Baik, terima kasih Kak Wita yang sudah memberikan waktunya untuk mengumumkan pengumuman giveaway yang kemarin sudah diadakan, seperti itu. Kemarin dari acara webinar pembukaan sampai dengan acara webinar tadi sudah diumumkan nih kalau ada giveaway, seperti itu. Nah, pengumumannya akan diumumkan kali ini. Nah, kami udah sortir untuk pemenangnya untuk nama-nama berikut. Boleh di next. Yeay. Selamat bagi para pemenang yang sudah memenangkan. Ini adalah para pemenang yang sudah mengirimkan insight-insight terbaiknya selama webinar Siap Blended Learning ini. Seperti itu. Nanti bagi para pemenang boleh mengirimkan DM di Instagram Sekolah Abad.21 seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti dari nama-nama ini bisa DM langsung di Instagram Sekolah Abad.21. Untuk acara saya berikan kembali kepada Teh Wita. Thank you Erin. Oke, terakhir mangga link absensinya dari tadi udah ditanyain. Monggo Bapak dan Ibu, kalau saya sih saranin di foto aja cepet ya, di foto atau di screenshot. Jadi meskipun diisinya setelah ini nggak akan lupa sama linknya gitu ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita betul-betul tiba di akhir acara dari rangkaian webinar Siap Blended Learning Sekolah Abad 21 by Sekolah.mu. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas semangat yang luar biasa untuk belajar dan berkolaborasi di seluruh sesi hari ini. Sekali lagi, insya Allah ini hanyalah awal dari kegiatan dan juga kolaborasi kita di jaringan Sekolah Abad 21. Silahkan mendaftarkan diri sekolahnya dan juga ikuti terus update-update-nya di Instagram Sekolah Abad.21. Semoga apa yang dibagi hari ini betul-betul jadi inspirasi dan penyemangat buat kita semua ya Pak Bu untuk terus belajar dan akhirnya nanti juga terus bertumbuh kembang bersama-sama. Apa yang terjadi di pandemi mungkin sulit, tapi insya Allah kalau kita menjalaninya bersama-sama, kita justru bakal bisa terus belajar dan bertumbuh kembang bersama-sama. Saya dari Sekolah.mu, Wita bersama seluruh rekan-rekan, Bu Najla Shihab mengucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Makasih Mbak Wita. Makasih Ibu. Senang. Mau keluar. Bentar. Nge-glitch. Sehat-sehat ya Bu Irma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.